Washington News and Talk. Kota Semarang meraih predikat utama atau predikat tertinggi dalam penganugerahan Kabupaten atau Kota Layak Anak 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi kepada Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Jakarta pada Jumat 8 Agustus kemarin. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan pencapaian ini menjadi bukti nyata atas komitmen jajaran pemerintah Kota Semarang dan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kota yang inklusif dan juga ramah anak. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemkot Semarang ke depan agar predikat Kota Layak Anak ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan? Kami telah terhubung dengan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Washington News and Talk. Selamat sore Bu Agustina, ini selamat ya, kami ucapkan selamat atas, terima kasih Elsinta, atas predikat tertinggi nih dalam penganugerahan Kabupaten atau Kota Layak Anak 2025. Ini kami sebagai warga Semarang ikut bangga ya. Baik, Bu Agustina, ini apa sih arti penghargaan Kota Layak Anak ini bagi warga Kota Semarang sendiri, Bu? Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak karena telah menganggap bahwa Kota Semarang ini dapat memperoleh peringkat utama di tahun 2025 sebagai Kota Layak Anak. Bagi kami ini adalah sebuah amanat, ya. Artinya kami dinilai bahwa kita ini menjadi jajaran kota-kota yang memberikan ruang terhadap hak-hak anak secara benar. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami bahwa supaya anak-anak itu mendapatkan haknya secara lebih baik. Baik. Dan tentu di tahun ini kami berupaya maksimal untuk bisa menciptakan situasi tersebut. Baik. Program apa saja nih Bu yang dianggap paling berpengaruh nih sehingga Semarang ini bisa mendapatkan predikat tertinggi dalam penganugerahan Kabupaten atau Kota Layak Anak 2025? Sebenarnya semua hal yang harus kami lakukan ini telah diatur. Tugas kita hanya lakukan saja apa yang sudah diberikan pengaturannya oleh kementerian. Namun ini tidak hanya di Kementerian Perempuan dan Anak, itu ada juga di Kementerian Pendidikan, ada di Kementerian Kesehatan, ada juga di beberapa kementerian lainnya. Nah, di antara hak-hak yang harus dimiliki oleh anak itu yang pertama adalah hak belajar. Nah, untuk hak belajar ini di sekolah ya mereka harus belajar dengan baik. Mereka punya hak untuk mendapatkan perhatian. Mereka punya hak untuk berbagai macam hal yang harus dijamin. Nah, untuk itu maka Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Dinas Pendidikan maksud saya dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini concern. Kemudian yang kedua juga hak bermain. Nah, hak bermain ini dilakukan oleh banyak pihak termasuk diantaranya adalah lurah dan camat untuk menciptakan ruang-ruang after school mereka punya tempat untuk bermain. Kemudian hak untuk terlindungi. Kalau mereka berjalan-jalan di setiap ruang yang ada di Kota Semarang ini mereka tidak mengalami bullying, tidak mengalami atau melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh anak dan lain sebagainya. Baik, untuk kedepannya nih Bu, sudah banyak hal ya sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang sendiri. Ini untuk kedepannya agar prestasi ini nih bisa dipertahankan lagi nih, bahkan mungkin ditingkatkan. Nanti rencana yang kedepannya akan seperti apa, Bu Agustina? Ya, kebetulan ini kan kami baru saja akan memulai untuk pembuatan anggaran tahun 2026. Dari prestasi bahwa kita masuk Kota Layak Anak yang peringkat utama ini, kita akan breakdown supaya coveragenya menjadi lebih besar. Kemarin penilaian-penilaian diberikan hanya di beberapa kelurahan. Kelurahan-kelurahan itu akan kami replikasi untuk dilakukan di kelurahan-kelurahan yang lainnya. Sehingga nantinya ya pada kurun waktu tertentu seluruh kelurahan ini menjadi tempat yang layak untuk anak-anak kita.
Baik. Ini kalau kita lihat sejauh ini ya Bu ya, dari mungkin usaha-usaha upaya yang telah dilakukan kemarin dalam membangun kota ramah anak ini, tantangan yang dihadapkan sudah apa saja Ibu? Dan tantangan terbesar yang telah dihadapi pemerintah Kota Semarang itu apa saja? Tantangan yang pertama adalah mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menciptakan tiap lingkungannya untuk menjadi kota yang layak anak. Kadang-kadang nih itu ada ya lingkungan-lingkungan yang mungkin di situ masih ada tempat karaoke. Nah, supaya kalau anak-anak sekolah itu ya karaoke-nya tidak kelihatan. Terus tempat-tempat yang mungkin tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak itu harus ditutup. Lalu kemudian jika anak-anak misalnya berjalan di gang-gang gitu ada orang-orang tua itu ya harus diupayakan orang tua itu menyapa anak supaya terbiasa anak-anak itu juga kalau mereka berjalan mereka juga merasa nyaman karena mereka juga bisa menyapa duluan sebenarnya. Nah kebiasaan-kebiasaan itulah yang sekarang sedang dirumuskan oleh teman-teman karena ini yang paling sulit adalah mengajak seluruh warga. Jika itu hanya berupa pemberian anggaran, kemudian meminta kepada seluruh ASN untuk melakukan hal-hal yang seperti dicantumkan di dalam ketentuan untuk menjadi kota layak anak, sebenarnya itu mudah. Yang paling sulit adalah mengajak seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Dan kalau sasarannya adalah ke seluruh kelurahan. Nah itulah tantangan terberat kita. Baik. Menurut saya bisa sih selama selalu harus ada teladan-teladan, tokoh teladan di masing-masing kelurahannya. Baik, berarti memang melibatkan masyarakatnya itu yang cukup agak susah ya Bu ya. Baik, dan untuk kedepannya Ibu, yang sudah dilakukan ya, karena kan kemarin juga sempat juga melibatkan masyarakat. Apakah kemarin juga melibatkan komunitas Ibu ataupun pihak luar? Itu yang paling utama yang menjadi penggerak itu adalah komunitas. Saya harus ucapkan terima kasih kepada teman-teman komunitas. Mereka bukan ASN, mereka bukan pegawai, mereka adalah komunitas yang berasal dari seluruh lapisan. Dan komunitas inilah yang menjadi kekuatan Kota Semarang ini mendapatkan predikat sebagai peringkat utama kota layak anak. Berarti berkat bantuan dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Semarang ya? Betul. Baik. Kedepannya nih Bu, mungkin berarti akan juga melibatkan dong kolaborasi dari komunitas-komunitas yang ada, komunitas lokal kita ya berarti. Kita berharap komunitas lokal, komunitas nasional, juga ada beberapa komunitas internasional yang terlibat dan kadang-kadang mereka itu mengambil satu wilayah tertentu dan kita serahkan berkomunikasi dengan masyarakat setempat, justru kita fasilitasi. Kita juga mendapatkan fasilitas yang banyak sekali dari NGO-NGO internasional. Baik, Bu Agustina, ini banyak komentar yang masuk kepada kami mengucapkan selamat atas predikat yang didapatkan Kota Semarang ya. Ini dari Pak Toto mengomentari, memang saya melihat ada kemajuan tahun ke tahun terhadap pembangunan kota. Kami harap Ibu Wali Kota juga perhatian terkait dengan semakin banyaknya juga perhatian membuat semakin banyak ya membangun ruang terbuka yang bisa bermain untuk anak. Karena semakin hari lahan kami semakin sempit. Saya usul lahan-lahan bengkok yang masih ada itu segera dibangun taman bermain untuk warga dan anak. Siap Pak Toto. Kita tahun 2026 kita perbanyak ruang publik untuk ruang kita memberi namanya adalah supporting system. Jadi kita akan supporting system. Jadi diantaranya juga termasuk adalah tanah-tanah bengkok, tanah-tanah milik pemerintah kota yang mangkrak. Kita akan buat jadi jogging track. Taman-taman yang miliknya pemerintah kota yang tidak terurus itu kita akan buka supaya kita taruh bangku-bangku, kita bereskan lantainya supaya ini menjadi tempat bermain anak yang layak. Hanya saja ya di tempat-tempat itu jika pemerintah kota harus merawatnya secara sendiri tidak bisa. Kami minta misalnya nanti kami membangun ruang-ruang di dekat wilayahnya Pak Toto ikut bersama-sama dengan warga untuk menjaga kebersihan dan kenyamanannya untuk anak-anak kita.
Baik, Bu Agustina, kalau kita melihat nih, kita bergeser terkait dengan stunting ya, masalah stunting. Di Kota Semarang ini bagaimana sih cara Pemkot Semarang mengatasi masalah stunting dan juga meningkatkan ya pendidikan anak usia dini? Apa langkah yang paling efektif untuk bisa dilakukan ke depannya, Ibu? Stunting, Mbak, kita masih ada PR, ada 2,4% dari anak-anak yang ada di Kota Semarang ini masih mengalami stunting. Hal terberat yang kita temukan adalah mereka tinggal di wilayah-wilayah yang bukan milik sendiri. Misalnya mereka tinggal di atas tanahnya Pelindo, tinggal di atas tanahnya PT KAI. Sehingga proses perawatannya untuk menuju zero stunting menjadi agak sulit di bidang infrastruktur. Kalau mereka soal makanan bergizi dan lain sebagainya sudah terpenuhi, tetapi sanitasinya tidak bisa diperbaiki. Kenapa? Karena rumahnya bukan milik mereka. Kami sudah membuat langkah-langkah untuk berbicara dengan PT Pelindo dan PT KAI. Mudah-mudahan nanti yang dari PT KAI ada solusi. Hanya yang dari PT Pelindo ini kita masih dalam proses untuk mungkin ya CSR-nya dibentukkan sanitasi dan pembetulan infrastruktur. Karena kumuh sekali. Baik. Berarti mungkin ke depannya akan ada mungkin semacam tindak lanjut ya yang lebih banyak lagi terkait dengan masalah stunting ini. Kami berharap 2,4% itu sekitar 2.400 sekian lah. Ini akan berkurang. Tetapi PR paling berat itu memang yang mereka tinggal di sepanjang rel kereta api dan di tanah pelabuhan miliknya PT Pelindo. Baik, kalau untuk urusan taman bermain nih Bu, terkait dengan juga ruang publik ya, ini hal yang sama seperti yang disampaikan di komentar TikTok kami. Ini ada komentar terkait dengan ruang publik atau ruang bermain untuk anak-anak. Nanti ke depannya akan ada rencana ditambah ataukah bagaimana Ibu? Ditambah banyak. Ditambah banyak. Ditambah banyak. Ini kita mendapatkan beberapa tanah yang kemarin menang ya, misalnya kalau di lapangan Garnison, kita akan menang gugatan. Nah, sebentar lagi di tahun 2026 kita akan bereskan. Baik. Supaya menjadi tempat olahraga anak-anak. Kemudian Simpang 5, kita Car Free Day itu setiap hari Minggu pagi kita sudah bebaskan dari para pedagang. Supaya ini benar-benar menjadi tempat untuk olahraga dan bersantai bagi keluarga dan anak-anak. Kalau mau makan ya silakan keluar dari Car Free Day, di situ kan ada PKL yang di dekat-dekat situ, tapi Simpang 5-nya kita clearance untuk menjadi sebuah wilayah dan tempat bermain yang free. Baik, kalau perbandingannya dari tahun kemarin dan tahun ini bagaimana ya Bu untuk ruang publiknya, fasilitasnya terutama? Kita berencana membangun hampir sekitar 300 ruang publik. Di tahun 2026 ya. Di tahun 2025 sepertinya hanya 106 ya. 106 ruang publik ya. Nanti di tahun 2006 itu ada 308 ruang publik yang akan kita bangun. Termasuk sarana di RT, di RW, selama itu miliknya Pemkot kita perbaiki dan itu bisa menjadi ruang tambahan bagi tempat bermain anak-anak. Di samping itu Mbak, soal PAUD, tadi ada pertanyaan mengenai PAUD. Pada tahun 2025 ini kita menambahkan uang honor untuk guru-guru PAUD. Untuk guru-guru PAUD? Betul, honor mereka itu kecil banget. Nah, PAUD ini kita upayakan untuk bisa menjadi milik pemerintah kota sehingga kita bisa merawatnya. Karena ini kalau swasta, bangunan PAUD-nya itu agak sulit bagi kami untuk melakukan perawatan. Baik. Kedepannya ini akan seperti apa Ibu dalam pemantauannya ya? Karena kan kedepannya ini juga akan banyak nih taman-taman ruang publik yang akan dibangun ya pada targetnya 2026. Betul. Sebanyak 308 titik. Ini 308. Nanti pemantauannya akan seperti apa Ibu? Ya. Milik RW. Milik RW. Kan ruang bermain itu kan ruang kecil toh Mbak? Iya. Ruang di titik terkecil maksud saya. Baik. Kalau kita membangun taman-taman besar, memperbaiki Simpang 5 misalnya Taman Garnison, itu kan orang di sekitar situ. Dan mungkin kalau untuk menuju ke situ anak-anak harus
bersama dengan orang tuanya. Tetapi tempat bermain yang paling nyaman itu kan yang dekat rumah. Yang dekat rumah kan, maka taman-taman milik fasosnya pemerintah kota yang ada di sekitar RW itulah yang akan kita bangun. Baik. Berarti ini pemantauannya akan seperti apa, Ibu? Untuk memastikan ya, ini nantinya akan semuanya pemantauan bersama, Mbak. Pemantauan bersama ya. Kami meluncurkan 25 juta per RT per tahun. Setiap tahunnya akan ada. Maka dengan uang itu kami memberikan tambahan kegiatan kepada masyarakat, termasuk diantaranya adalah menciptakan lingkungan yang ramah anak. Baik. Ini ada pertanyaan Ibu dari pendengar ya, ini terkait dana RT. Kita singgung sedikit boleh ya Bu ya? Ibu, dana RT itu bisa digunakan untuk pengelolaan ruang terbuka tidak? Katanya seperti itu. Pengelolaan ruang terbuka bisa, tapi kalau itu pembangunan yang agak berat gitu, misalnya uangnya sampai 20 juta, sebaiknya menyampaikan permintaan itu dilakukan oleh pemerintah kota di Perkim, di Dinas Pemukiman dan Perumahan. Jangan memakai uang itu gunakan untuk kegiatan. Untuk kegiatan. Baik. Kegiatan. Ibu mungkin untuk buat kursus senam, untuk senam bareng, untuk misalnya membangun perpustakaan di RT. Atau untuk pilah sampah, untuk seperti itu, untuk 17-an, untuk lomba, untuk hadiah, gitu. Berarti untuk dimaksimalkan untuk membetulkan CCTV. Pembangunan Tapi RT kalau ya, misalnya pembangunan untuk balai RW misalnya, atau tracking untuk jalur-jalur itu, buat proposal ke kami biar Perkim yang menyelesaikan. Baik. Ibu, satu lagi komentar ya dari Pak Subur di Gunung Pati. Ibu, di tempat kami ada tanah bengkok nganggur. Bisa tidak kami ajukan untuk fasilitas olahraga kampung? Bagaimana mekanismenya? Selama di dalam perencanaan pemerintah kota tidak ada penggunaan, misalnya, ini kan kita sedang gencar-gencarnya membantu pemerintah pusat untuk membuat dapur MBG. Iya. Nah, ini banyak sekali ruang-ruang yang kita siapkan untuk menjadi dapur MBG. Selama itu tidak dalam perencanaan, silakan diajukan melalui Pak Lurah dan Pak Camat. Ya, kita akan lihat, mudah-mudahan itu bisa menjadi ruang beraktivitas bagi warga Gunung Pati. Baik, terakhir Ibu Agustina ya, mungkin ada pesan atau harapan nih agar untuk masyarakat agar bisa ikut menjaga Semarang tetap menjadi kota yang aman dan juga ramah untuk anak. Terima kasih warga Kota Semarang yang saya cintai. Hari ini kita sedang berbenah ya, dan kita bersama-sama, pemerintah kota tidak bisa sendiri, harus bersama dengan warga Kota Semarang. Dengan hari ini sudah terdistribusi uang ke rekening masing-masing RT 25 juta per tahun. Gunakan itu untuk semaksimal mungkin mengurangi iuran warga, terutama warga yang tidak mampu, dan untuk membuat suasana di sekitar RT, di dalam lingkungan RT itu guyup rukun, dan utamanya adalah dalam menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, dan selamat beraktivitas bagi seluruh warga Kota Semarang. Baik, terima kasih banyak Bu Agustina yang sudah meluangkan waktunya untuk Elsinta Semarang. Kapan-kapan lagi ya Ibu ya. Baik, demikian perbincangan kami dengan Baik, demikian perbincangan kami dengan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti. Elsinta Semarang News and Talk.